yang tadi telah membimbing kita, mengarahkan kita, mengajak kita berbarengan untuk membaca sirah baginda Nabi Muhammad Al-Habib Idrus bin Ahmad Al-Kaf Mata'anullah bidul hayati. Juga ada Habib Novel Al-Kaf, Habib Torik Madihis dan sebagainya. Semoga dengan kehadiran para dzurriyyah baginda Nabi Muhammad malam hari ini menjadi pandangan dari baginda Nabi Muhammad untuk kita semuanya. Juga para kiai, para tokoh masyarakat, alim ulama, para tuan-tuan guru yang tidak bisa disebut satu persatu. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan melalui mereka untuk kita semuanya, berkah dunia dan akhirat kita. Khusus Sahibul Wasilah wal Fadilah Al-Ustaz Muhammad Yusron Mata'anullah bidul hayati. Kita doakan semoga Allah berikan keluarga beliau keluarga sakinah mawaddah rahmah, dijadikan putra-putrinya putra-putri yang manfaat, yang soleh dan solehah, berkah dunia dan akhiratnya. Juga para tokoh masyarakat, khusus Bapak Lurah tadi, daripada panitia semuanya, semoga semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak pandang cerita, barusan kita tadi membaca Maulid baginda Nabi Muhammad, sejarah kelahiran baginda Nabi Muhammad yang disusun oleh seorang yang agung, seorang yang luar biasa, darah daging keturunan baginda Nabi Muhammad. Kita semuanya mungkin tidak asing dengan nama beliau, dan tidak asing pula dengan maulid yang kita baca, yaitu Maulid Simtud Durar yang disusun oleh seorang Al-Imam Al-Allamah Al-Arifillah Al-Qutub Qutbil Wujud Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh Al-Habsyi radhiyallahu anhu wa ardhahu. Beliau menyusun maulid yang kita baca pada waktu di hari Kamis akhir bulan Rabiul Awal, yang ditulis oleh putra beliau sendiri, yaitu Habib Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syadab. Ditulis maulid itu, untayan kalimat itu, dan dibacakan di tempat beliau dengan dihadiri banyak manusia, sehingga salah satu di antara guru besar Habib Ali, yaitu Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, beliau mengatakan kepada muridnya, yaitu pengarang atau penyusun maulid yang barusan kita baca, yaitu Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi atau lebih dikenal Habib Ali Habsyi Simtud Durar, yang mana Habib Idrus bilang, ya waladi, wahai anakku, sungguh melihat perkumpulan manusia yang banyak ini, aku memiliki sebuah masyhad, aku memiliki sebuah cara pandang, aku memiliki sebuah pola pikir, aku memiliki sebuah mindset. Makanya para ulama dahulu mereka mengatakan bahwa al-masyad ad-din, cara pandang, cara berpikir, pola pikir adalah agama. Maka bagaimana kita meletakkan pola pikir atau cara pikir kita atau masyad kita? Pola pikir mungkin bagi kita kalimat mindset sering kita dengar, pola pikir atau masyhad sering kita dengar, tapi kita pengen melihat satu aplikasinya dari pola pikir. Contoh, orang-orang soleh, para wali-walinya Allah menganggap ibadah adalah sebuah kebutuhan. Mereka membutuhkan, tapi bagi kita kaum awam menganggap ibadah adalah satu kewajiban. Maka mindset yang berbeda ini membuat kualitas pun berbeda. Contoh, orang yang dermawan itu mindsetnya, pola pikirnya, masyhadnya, saat dia memberikan sesuatu, maka mereka memiliki masyhad. Saat orang dermawan mengeluarkan hartanya, memberikan hartanya, maka mindsetnya, masyhadnya, cara pikirnya, dia mengeluarkan harta akan dapat ganti dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mengeluarkan harta akan mendapatkan daripada ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula saat seseorang memiliki cara pandang kepada baginda Nabi Muhammad,
Saat dia berjuang, berkorban untuk Nabi Muhammad, mereka punya cara pandang bahwa itu semuanya akan mendapatkan satu keberkahan yang luar biasa dari baginda Nabi Muhammad. Beda sama orang yang mengeluarkan sesuatu untuk baginda Nabi Muhammad hanya menjadi sebuah formalitas. Maka masyarakat cara fikir itu berbeda. Sama kalau kita melihat sebuah televisi, kalau kita melihat dari belakang, yang kita lihat kotak hitam. Tapi kalau kita melihatnya dari depan, kita akan melihat macam-macam gambarnya. Melihat dari samping tipis. Tapi kalau orang yang cara pandangnya luas, TV, kalau lihat dari depan seperti ini, dari belakang seperti ini, dari samping seperti ini, maka orang yang berpandangan cara pandang luas, maka dia akan mengetahui banyak hal. Maka disitulah dikatakan al-masyad ad-din. Cara pandang adalah agama. Maka Habib Idrus bin Malhabsi memberikan satu masyhad yang mengatakan bahwa wahai anakku Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, nih perkumpulan yang banyak ini, karena pada waktu dibacakan dahulu itu semua negeri Hadramut bergerak seolah-olah manusia, sehingga pemerintah semuanya berkata, ya Habib Ali, ini gimana nih? Banyak orang yang datang dari mana-mana, datang ke kota Sewun, suatu kota yang ada di Hadramut, di suatu pedataran yang namanya Anisa. Ini gimana? Banyak orang ribuan. Itu 120 tahun yang lalu. 120 tahun yang lalu, kita bayangin aja, kira-kira 50 tahun yang lalu kampung ini kayak gimana? Masih sepi. Sebagaimana orang-orang zaman dahulu, populasi belum sebanyak ini. Mengumpulkan ribuan bahkan puluhan ribu orang di zaman dulu, itu bukan hal yang mudah. Tapi itu terjadi di zaman Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang barusan maulidnya kita baca. Artinya saat barusan kita membaca atau mendengarkan atau duduk dalam majlis ini, kita duduk dalam majlis ini, maulid yang kita dengar, yang kita baca pernah didengar oleh wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Maka keberkahannya mengalir terus kepada kita semuanya. Hakanya, sehingga para pejabat bilang, Habib Ali gimana ini? Tenang, kalian bantu. Tadi Pak Lurah bilang, para ulamanya dibantu, para ustadznya dibantu. Sedemikian rupalah seharusnya seorang pemimpin, seorang yang diberikan amanah oleh kita semuanya untuk memimpin kita. Maka kata Habib Ali, tugas kalian memberikan fasilitas, memberikan kemudahan. Untuk urusan jamuan, aku sudah punya hubungan dengan baginda Nabi Muhammad. Aku sudah punya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tenang aja, tugas kalian bukain pintu rumah, atur semuanya. Soal jamuan, tenang. Kenapa? Karena mereka adalah tamunya baginda Nabi Muhammad. Makna tamu baginda Nabi Muhammad jangan dianggap sepele. Kadang kita melihat satu tulisan atau bermakna bahwa orang yang datang ke acara maulid Nabi Muhammad ini tamu, hanya sebuah kiasan atau mungkin hanya sebuah kalimat yang kita anggap sebagai penyenang hati. Tapi kita nggak menganggap semuanya sebagaimana tadi disebutkan oleh Habib Ahmad bin Mukhtar Al-Attas, bahwa apapun kalau dimasukkan di dalam hati beda ceritanya. Tamu Nabi Muhammad benar-benar tamu. Sekarang kita mau bertanya, kalau kita datang atau lewat di makam atau kuburan, kita akan mengucapkan assalamualaikum ya ahli kubur. Mana mungkin kita di rumah duduk manis kita bilang assalamualaikum ya ahli kubur, kuburnya nggak ada. Artinya saat kita mengucapkan assalamualaikum, kuburan ada di depan kita. Kalau kita di rumah nggak ada kuburan, assalamualaikum ya ahli kubur, kita tidak anggap gila. Hakada. Apa yang kita baca pada waktu membaca maulid tadi? Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Nabi salam alaika. Bukan ya Nabi salam alaihi. Padahal kalau kita pikir secara logika aja, jasad Nabi Muhammad yang suci ada di Madinah. Tapi kenapa kita jawabnya ya Nabi salam alaika, bukan alaihi? Kenapa kita mengatakan assalamualaikum? Karena kalimat assalamualaikum diucapkan untuk sesuatu yang ada di hadapannya. Artinya saat kita duduk dengan khusyuk dan hudur,
kita sedang ada di hadapan baginda Nabi Muhammad. Maka pantas orang yang datang ke acara maulid, mereka semuanya adalah tamu baginda Nabi Muhammad, karena yang punya hajat adalah Allah, demi untuk memuliakan makhluk terkasih terpilih. Warofa'na laka dzikra, namamu akan selalu aku angkat. Allah yang memuliakan Nabi, Allah yang mengangkat Nabi, sehingga dibikinkan kita maulid. Allah yang menggerakkan semuanya, dan Nabi Muhammad tadi disebutkan adalah pengantin tunggalnya untuk kita semuanya hadir di acara maulid baginda Nabi Muhammad. Ya bakhtukum, beruntung kita semua. Maka Sayyidina Habib Idrus mengatakan, sehingga terjadilah acara maulid yang besar 120 tahun yang lalu. Lalu dia mengatakan, wahai anakku, saat aku melihat perkumpulan ini, orang semuanya datang dalam satu tujuan. Tujuannya untuk baca maulid, tujuannya untuk mengucapkan nama Nabi Muhammad, memuliakan baginda Nabi Muhammad, bersalawat untuk baginda Nabi Muhammad. Satu tujuan, gak ada tujuan yang lain. Datang berbondong-bondong dari seluruh pelosok yang ada di Hadramut, kotanya para wali. Mereka datang duduk untuk baca maulid dengan satu tujuan. Aku memiliki satu cara pandang, kata beliau. Apa ya Amin Habib Idrus, guru kami, Habib Idrus bin Habsyi. Aku teringat sebuah kejadian di zaman baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu pada waktu perang Tabuk, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya kehabisan perbekalan, kekurangan air, kekurangan makanan. Pasukannya menderita dalam keadaan kekurangan air dan makanan, dan semuanya menyampaikan kepada baginda Nabi Muhammad. Lalu dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad, wahai para sahabatku, kalian yang punya air segelas bawa, yang segeriba atau satu wadah bawa, yang sebaskom bawa, yang seember bawa, yang bawa seplastik kecil bawa, pokoknya yang nggak punya bawa, duduk bareng-bareng, kumpul, dikumpulkan. Yang punya tepung segenggam bawa, yang punya sekantong bawa, yang punya setampah bawa, yang punya setetes bawa, kumpulin semua di depan. Lalu setelah semua bahan makanan dan minuman, air semua berkumpul di depan dengan jumlah yang sangat sedikit dibanding dengan sahabat Nabi Muhammad yang banyak yang seperti itu, nggak akan cukup dimakan sekali aja, nggak akan cukup. Lalu baginda Nabi Muhammad mengangkat tangannya di pada waktu itu dan meminta kepada Allah keberkahan atas apa yang ada di hadapan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Allah kabulkan. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan semuanya untuk baginda Nabi Muhammad. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Aku Allah yang memiliki segala-galanya, yang menciptakan segala-galanya. Yu'tika, akan memberikan kepada engkau seorang sampai puas. Artinya pemberian Allah kepada Nabi Muhammad tidak pernah terbatas dalam hal apapun. Sehingga pada waktu Nabi Muhammad mengangkat tangan meminta keberkahan dari berkah yang ada, dari makanan yang ada dan minuman yang ada, Allah jadikan berkah itu makanan yang kelihatan sedikit sehingga semua sahabat bawa pulang. Bahkan ada yang mengatakan airnya dipakai buat mandi, ada yang dipakai buat berwudu, dipakai buat perbekalan. Itu nggak habis-habis air dan makanannya, sampai semua tercukupkan kebutuhannya dengan berkat daripada tangan mulia baginda Nabi Muhammad. Maka aku memiliki pandang seperti itu, sehingga nih orang yang banyak kayak gini, kata Habib Idrus bin Habsyi kepada Habib Ali bin Muhammad Habsyi pengarang Situdur. Mereka datang, ada yang bawa kebaikan sekecil, ada yang bawa kebaikan bolong-bolong, ada yang bawa kebaikan banyak, ada yang nggak bawa kebaikan, ada yang bawa maksiat dikit, ada yang bawa maksiat banyak. Tapi mereka berkumpul dalam perkumpulan yang di situ ada baginda Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad ridho kepada mereka, mendoakan kepada mereka, memberikan keberkahan kepada mereka. Maka kata Habib Idrus bin Habsyi, tidaklah perkumpulan yang ada di hadapan wahai anakku Ali bin Muhammad Habsyi, kecuali mereka balik dengan bawa bekal yang banyak sekali.
Yang punya dosa habis dosanya diganti dengan kebaikan Allah, oleh Allah. Yang punya masalah diselesaikan masalahnya oleh Allah. Yang ahli maksiat diperbaiki oleh Allah dengan kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang Maha berkuasa atas segala-galanya. Sehingga di zaman dulu orang-orang yang ada di negeri Hadramaut, terkhusus di kota Seoul, para pekerjanya, mereka selalu bilang sama bosnya, "Bos, setiap bulan Maulid di hari Kamis terakhir kami minta libur cuti. Untuk apa? Kami mau hadir acara Maulidnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi." Emang ada spesialnya apa? Bos, mungkin selama setahun kita kerja nyari nafkah, ada salah, ada dosa, ada maksiat yang kita lakukan, ada kelalaian yang kita kerjakan. Dan sedangkan pada waktu hadir maulid itu kami semuanya berkumpul, lalu Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengangkat tangannya memohonkan ampun untuk kami, lalu didengar oleh datuknya yaitu baginda Nabi Muhammad. Bisa jadi bos, selama setahun dosa-dosa kita hilang hanya gara-gara sehari hadir di acara maulid Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Wah, kan? Meskipun kita bukan hidup di zaman Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, tapi kita hidup di zaman maulidnya kita baca. Karena dikatakan oleh pembawa Simtud Durar pertama kali ke Indonesia, salah satu di antara murid senior pengarang Simtud Durar yaitu Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, salah satu murid seniornya datang ke Indonesia membawa maulid Simtud Durar yaitu Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya guruku yaitu Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang nyusun maulid yang kita baca barusan, beliau pernah mengatakan sesungguhnya maulidku ini adalah penambal dari kekurangan amal-amal ibadah orang-orang di akhir zaman. Dan ketahuilah sesungguhnya maulidku akan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Dan sesungguhnya ketahuilah tidak setiap satu huruf dari bacaan Simtud Durar kecuali dalam ridho baginda Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad senang apabila ada orang membaca maulid Simtud Durar ini. Dan Habib Ali mengatakan, siapa yang menjadikan maulid Simtud Durar ini sebagai wiridnya atau istiqomah membacanya, entah seminggu sekali, entah sebulan sekali, atau bahkan setahun sekali, tapi istiqomah menjadikannya, maka akan terdapat sir atau kerahasiaan pada diri orang tersebut dari sir baginda Nabi Muhammad. Sir itu apa? Rahasia. Rahasia kayak gimana? Ya kalau dibukakan namanya bukan rahasia. Artinya akan terbuka pintu kebaikan antara dirinya dengan baginda Nabi Muhammad. Tadi sudah dikatakan oleh Muhammad bin Muhdar Al-Attas bahwa Sayyidatuna Aisyah pernah mengatakan mendengar baginda Nabi Muhammad berkata celaka, celaka, celaka sampai 3 kali. Lalu Sayyidatuna Aisyah bertanya, Rasulullah, siapa orang yang sampai celaka 3 kali itu? Celaka orang yang di akhirat nanti dia tidak melihatku. Siapa mereka ya Rasulullah? Orang-orang yang tidak memiliki ikatan denganku. Dahulu ada seseorang yang dia ahli ibadah, melakukan banyak kebaikan. Tengah malam orang itu bermimpi dalam tidurnya, melihat menyaksikan kiamat yang luar biasa. Dalam kisah yang dikatakan oleh Sayyid Muhammad bin Hadis Syekh murid Habib Al-Habsyi dalam kitab Hikmatul Yamaniyah, dikatakan laki-laki tadi melihat kiamat, melihat keadaan yang sangat luar biasa. Lalu mereka semua melihat cahaya yang luar biasa dan berbondong-bondong. Mereka menghampiri baginda Nabi Muhammad. Lalu mereka mengatakan, ya Rasulullah tolong kami, ditolong diberikan syafaat. Orang tadi yang ahli ibadah tapi nggak pernah bersolawat, lalu bilang, ya Rasulullah tolong saya. Kata Nabi, siapa engkau? Loh, aku umatmu, aku nggak kenal. Maka orang tadi bilang, ya Rasulullah aku sudah sampai hadis kepada kami bahwa engkau itu mengenal kami lebih daripada orang tua kepada anaknya. Tapi engkau nggak punya ikatan denganku, kata Nabi Muhammad. Orang tadi nanya, ya Rasulullah ikatan denganmu apa? Banyak-banyak bersolawat kepadaku. Bangun orang ini. Bangun orang ini, mulai detik itu dia banyak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Sampai akhirnya orang tadi bermimpi lagi, melihat keadaan yang serupa. Lalu bertemu dengan baginda Nabi Muhammad dan baginda Nabi Muhammad mengatakan, nah sekarang itu punya hubungan dengan aku dengan bacaan solawat yang kau baca. Ayo hadirin, maka kita patut bersyukur kepada Allah. Cara pandang kita kepada baginda Nabi Muhammad, kenapa kita nggak membahas
Al-Fakir nggak membahas Nabi Muhammad karena kita nggak akan sampai membahas Nabi Muhammad. Kita cukup melihat daripada bukti-bukti baginda Nabi Muhammad, yaitu keturunan baginda Nabi Muhammad. Ada mereka orang yang paling mengenal Nabi Muhammad, orang yang paling tahu kepada Nabi Muhammad. Sampai kita baca, coba bayangin. Maaf, banyak di antara kita yang baca maulid tadi pada waktu Mahlul Qiyam, baca ya Nabi salam alaika. Banyak di antara kita nggak ngerti artinya. Tapi kenapa kita bisa nangis? Kenapa bisa hanyut? Kenapa kita bisa bergelora? Kenapa kita memiliki perasaan yang aneh? Kenapa hati kita bergetar? Kenapa jiwa kita terguncang? Kenapa? Padahal kita nggak ngerti artinya. Tapi karena di situ ada daripada asar atau bekas para wali-walinya Allah yang disusun atas keikhlasan mereka kepada Allah dan atas kecintaan mereka kepada baginda Nabi Muhammad. Sehingga getaran itu sampai kepada kita. Artinya ini wujud dari bagaimana dalamnya getaran cinta Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi kepada datonya, yaitu baginda Nabi Muhammad, sehingga kita pun dapat keberkahannya. Kita pun merasakan daripada getarannya, padahal kita nggak ngerti. Inilah kehebatan mereka, orang-orang yang punya masyhad, cara pandang yang luas kepada baginda Nabi Muhammad. Bahkan pada wafatnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, seorang wali pula di zamannya, sahabat dekat beliau Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ahmad bin Al-Atas, beliau mengatakan, yang nyusun sigot sholawat, sholawat tibil kulub, Al-Habib Ahmad bin Al-Atas, mertua dari Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mudhar Surabaya, juga guru daripada Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Dia mengatakan, apakah kalian ini, apakah Habib Ali ini sampai punya moglop setinggi ini karena dinilai oleh Allah ibadahnya? Bukan berarti bukan ahli ibadah. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di usia 12 tahun udah hatam Quran, udah hafal Quran, udah bisa mentafsirkan Quran. Apakah ini ahli melakukan ini dan enggak? Kata Bang, karena kecintaannya yang terlalu dalam kepada baginda Nabi Muhammad, sehingga setiap hurufnya penuh getaran-getaran kerinduan kepada baginda Nabi Muhammad. Ya pantas karena di dalam tubuh beliau ada darah baginda Nabi Muhammad. Maka iyalah hadirin, andai kita nggak bisa melihat atau belum bisa menyaksikan, melihat keindahan baginda Nabi Muhammad, belum diizinkan mata kita melihat wajah mulia baginda Nabi Muhammad, jangan sampai telinga kita diharamkan mendengar nama baginda Nabi Muhammad. Jangan sampai lidah kita diharamkan untuk mengucapkan nama baginda Nabi Muhammad. Karena sungguh kita masih belum bisa menyaksikan dengan mata kita, tapi masih Allah kasih kesempatan lisan kita menyebut nama baginda Nabi Muhammad, sehingga kita masih diizinkan untuk mendengar nama mulia baginda Nabi Muhammad. Maka dari itu ya hadirin, jadikan momen ini satu keyakinan kita dan cara pandang kita, sehingga kita terpacu untuk menjalin hubungan dengan baginda Nabi Muhammad, untuk mulai sering-sering membaca banyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Dan hadiri di daerah sekitar kita yang apabila diadakan pembacaan maulid, jangan cuma acara maulid yang tabligh akbar, yang rutinan, meskipun itu maulid abdibai, meskipun maulid apapun itu yang berhubungan dengan baginda Nabi Muhammad, datangi, karena di situ terdapat kasih sayang baginda Nabi Muhammad. Semoga Allah berikan kepada kita keberkahan daripada apa yang jadi cara pandang Al-Habib Imam Al-Qutub Al-Habib Idrus bin Al-Habsyi, dan kita mendapatkan keberkahan dari Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, dan keberkahan dari Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa tanusna bi hurmatihim wa amita fi tariqatihim wa mu'afatin rafitan. Semoga Allah berikan manfaat atas pertemuan kita malam hari ini, dan apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Akhir kalam, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.